saya tidak salah. Adik saya tidak bersalah. Bukankah tugas individu harus dikerjakan masing-masing? Bukankah menjawab soal ujian yang harus dijawab masing-masing? Sedangkan piket kelas harusnya dikerjakan bersama. Tugas kelompok pun harusnya dikerjakan bersama. Adik saya tidak salah menolak permintaan mereka, bukan? Apa karena adik saya sudah mendapatkan nilai bagus sehingga dia harus bertanggung jawab atas nilai mereka? Apa karena adik saya telah menjalankan kewajibannya sebagai siswa sehingga dia harus menjalankan kewajiban mereka juga? Adik saya bukan budak mereka. Eka adalah adik saya satu-satunya. Dia sangat cerdas. Nilai yang diraihnya tak pernah di bawah 80. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Dia sadar benar dengan keadaan ekonomi keluarga, sehingga untuk mewujudkan ambisinya agar bisa menempuh perguruan tinggi negeri, dia harus mendapatkan beasiswa agar kelak menjadi sarjana, mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bisa membanggakan dan juga membahagiakan ibu. Dan saya tak punya ambisi seperti Eka. Saya hanya ingin membantu ibu mengolah sawah. Beliau sudah tua. Sayangnya, semua tak berjalan sesuai rencana, tak selancar harapannya. Karena tanpa saya sadari, selalu saja ada orang yang suka dengan Eka. Saya lupa. Bukankah kita hidup di dunia ini? Selalu saja ada orang yang suka dengan kita. Dan Eka menjadi korban dari ketidaksukaan orang lain. Hal ini menyebabkan dia depresi, dia dirundung rasa sedih dan takut terus menerus. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak menyukai kita, seperti halnya Bias dan kawan-kawannya. Mereka sekelas dengan Eka. Mereka menaruh rasa iri akan prestasinya. Pada awalnya saya heran mengetahui hal ini, karena yang saya tahu Bias anak seorang guru di sekolah kami, sudah PNS pula. Dan Bias juga termasuk salah satu siswa berprestasi. Begitu pula dengan kawan-kawannya. Pada awalnya saya tidak mengetahui hal ini, sampai saya dipanggil oleh wali kelas Eka, Ibu Dia namanya. Tara, bagaimana kabar Eka? Ibu khawatir. Sudah sepekan ini dia tidak masuk sekolah. Tolong ya, kamu sampaikan padanya untuk kembali sekolah. Jangan sampai ketidakhadiran mempengaruhi nilainya nanti. Saya hanya diam, karena pikiran saya terlalu penuh dengan tanda tanya. Ada apa? Kenapa? Bagaimana bisa? Sampai akhirnya saya bertanya pada Eka. Meski awalnya dia hanya bungkam, tapi saya terus membujuknya agar mau bercerita. Begini katanya. Kak, aku takut ke sekolah. Sekolah ini serasa neraka bagiku. Kak, setiap hari aku selalu saja dijadikan budak, disuruh untuk melakukan apa yang bukan menjadi tanggung jawabku. Mereka menyuruhku untuk mengerjakan PR yang seharusnya dikerjakan oleh mereka sendiri. Bahkan ketika ada
Mereka meminta jawabanku. Terkadang mereka menyuruhku untuk membelikan makanan, dan aku pula yang harus membayarnya. Ketika aku menolak, mereka malah mengancamku akan mengadukan kepada guru bahwa aku telah berbuat hal tidak baik. Padahal mereka sendirilah yang berbuat hal tidak baik terhadapku. Aku sudah muak dengan hal itu. Aku ingin melawan, tapi aku tak punya cukup keberanian. Aku tidak ingin merusak nama baikku, nama baik kakak dan ibu. Dan juga aku takut mempengaruhi nilai itu. Tak jarang mereka memukulku. Kakak lihat ini, dan ini. Saya terkejut mendengar penjelasan Eka. Lantas, kakak siapa yang tidak sedih melihat adiknya diperlakukan demikian? Dan ibu mana yang hatinya tidak hancur mengetahui anaknya menjadi korban perundungan? Dan yang tidak habis pikirnya, ketika saya bertanya, mengapa teman-teman lain di kelasnya tidak ada yang membantunya? Ternyata mereka semua pura-pura buta dan pura-pura tuli. Sungguh miris. Ketika kriminal terjadi di depan mata, mereka justru abai. Apakah hati nurani mereka sudah mati? Sungguh kejam, sungguh biadab. Saya mengutuk keras perbuatan bias dan kawan-kawannya. Kemudian saya katakan pada Eka, jangan khawatir. Saya akan melaporkannya ke pihak sekolah. Dan jangan takut akan nama baiknya. Saya pastikan semua baik-baik saja. Kemudian, dengan berat hati dan penuh kehati-hatian, saya menyampaikannya kepada ibu. Dan saya menenangkan dan juga meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal, saya sendiri ragu akan hal itu. Keesokannya, bersama ibu, saya menghadap kepala sekolah. Dan semakin deras air mata ibu, semakin besar pula keberanian untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dialami oleh adik saya. Saya pun menyampaikan maksud kedatangan kami kepada kepala sekolah. Bapak kepala sekolah yang terhormat, saya mewakili ibu saya tak lagi mampu berkata-kata sebab hatinya terluka mengetahui anaknya menjadi korban perundungan, korban ketidakpedulian, korban mati rasanya hati nurani. Kami menghadap Bapak dengan harapan mendapatkan keadilan atas apa yang dialami oleh adik saya. Dia sudah hampir gila, bahkan hampir mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak, tolong bantu kami, orang yang lemah ini, untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Setelah saya menyampaikan itu, beliau mengatakan pihak sekolah akan segera mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti benar, maka Bias dan kawan-kawannya akan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah membuktikan ucapannya. Bias dan kawan-kawannya terbukti bersalah. Mereka mengakui perbuatannya. Hanya saja, mereka tak jadi dikeluarkan dari sekolah, hanya dipindahkan. Hal ini karena orang tua mereka memohon pertimbangan. Kepala sekolah menyetujuinya dengan syarat orang tua harus mengirim mereka ke tempat pembinaan agar tak kembali mengulangi perbuatannya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas respon dan juga tindakan dari kepala sekolah. Meski menurut saya, konsekuensi yang mereka terima tidak sebanding dengan penderitaan yang adik saya alami. Karena sampai sekarang, adik saya masih depresi, terus merasa ketakutan. Andai waktu itu ada satu orang saja yang mau mengulurkan tangannya, adik saya tidak akan jadi seperti ini.